Halo guys, jumpa lagi dengan saya Syam Gue. Hari ini kita akan menganalisa saham terbang terbesar di Indonesia yaitu BBCA terkait dengan redanya perang dagang antara Amerika dan Cina. Kita tahu delegasi keduanya sudah bertemu di Swiss dan mencapai kesepakatan tarifnya turun cukup jauh dari 145% menjadi 30% dan tarif Cina dari 125 menjadi 10% saja. Jadi peredaan perang dagang yang cukup signifikan walaupun kita masih ada spekulasi-spekulasi di belakangnya terkait dengan pembatasan mikro teknologi informasi antara keduanya dan secara umum ekonomi sudah mulai normal kembali setidaknya selama 90 hari ke depan. Kita akan lihat Bank BCA. Ini adalah chartnya Bank BCA mulai dari 2022. Jadi ini adalah 1 April, 1 Juli, 1 Oktober 22, ini 1 Januari 2003. Ini adalah laporan keuangannya. Q3 2024 nggak terlalu kelihatan ya, mesti dilihat secara grafik besar supaya karena ada sedikit tumpang tindih tulisan-tulisannya karena memang chart ini sangat komprehensif sekali. Perlu saya jelaskan bahwa yang merah ini adalah total aset. Di sini ya, total aset. Kemudian yang kuning ini adalah liabilitas atau kewajibannya. Sedangkan yang biru sian ini ya, ini adalah ekuitas atau modal bersihnya. Dan yang bulat agak pink ini adalah pendapatan utama atau revenue-nya. Dan ada total aset terlalu kecil ya, total asetnya. Aset tetapnya, sorry, yang bintang ini nggak kelihatan di sini karena memang bank itu aset tetapnya bisnya kecil sekali gitu ya. Kenapa? Karena asetnya rata-rata aset liquid yaitu uang. Kalau kita lihat di sini, ini adalah saat rame-ramenya perang dagang ya. Begitu diumumkan sekitar April ya. Ini 1 April setelah itu langsung turun tajam dan kemudian mulai naik lagi. Perhatikan di sini, ini terjadi defleksi harga saham yang cukup parah gitu ya. Ini terkait dengan kondisi dalam negeri Indonesia. Kisruh politiknya tentu saja karena kita memang sangat rentan dengan isu-isu politik dan sekarang harganya ada di sini. Perhatikan bahwa walaupun harga sahamnya turun, ini sebenarnya tidak mencerminkan kinerja sebenarnya karena kita lihat nih total asetnya naik ya. Ini Q1 2025. Modal bersihnya juga naik dari 262 menjadi 246 dan dana masyarakat atau liabilitas di bank itu adalah dana masyarakat ya. 1,17 menjadi 1,2 1.200 triliun. Jadi sangat besar sekali dana masyarakat yang bisa berhasil dihimpun. Kita lihat di sini ya. Q3 itu ada di sini, Q2 di sini, Q3, Q4 2004, Q1 2025 ini melonjak naik tinggi sekali. Jadi wajar kalau harganya naik. Apakah sekarang sudah terlambat? Menurut saya belum. Justru ini adalah momentum kedua ya. Momentum pertama itu ketika fear, ketakutan ini begitu memuncak, akhirnya terjadi opportunity di sini akhirnya naik seperti ini. Kita perhatikan sekarang newsnya ya. Apa yang terjadi dengan newsnya? Nah, ini adalah newsnya. Kita tahu bahwa harganya di Februari itu masih di Desember 2004 ya, masih harganya masih 9.900.
sekarang 9.000. Apakah mungkin mencapai harga di atas 10.000? Sepertinya sangat mungkin sekali dan bisa lebih dari 10.000. Kenapa? Berita terakhir kita lihat bahwa catatan dari JP Morgan, BBCA adalah bank Big Bank dengan laba tertinggi. Tentu saja ini akan mengeliminasi bank-bank lain, Mandiri, BNI, BRI dari sisi kecepatan kenaikan nantinya ya. Karena ini berita tanggal 30 April kemarin, jadi sudah cukup lama, sekitar 2 minggu yang lalu. Harganya di 8825, sekarang harganya 900. Kenapa begini lambat ya? Karena memang ini adalah bank saham untuk tabungan gitu ya. Jadi pergerakannya memang akan sangat lambat sekali dibanding bank-bank saham-saham kecil gitu ya. Karena memang ini market cap-nya tinggi sekali. Untuk naik itu perlu melibatkan transaksi yang sangat besar sekali. Tapi secara pasti saham ini memang fundamentalnya sangat dipengaruhi oleh ekonomi makro Indonesia. Jadi 9.000 ini untuk mencapai 10.000 mungkin perlu, kalau dilihat dari chartnya ya, perlu berapa lama kita lihat di sini. Ya sekitar sebulan 2 bulan. Kita tahu bahwa relaksasi perang dagang itu 90 hari, jadi bisa di hold sampai sekitar 2 bulan gitu ya. Setelah itu bisa dicek ulang lagi, kecuali ada berita-berita yang terkait ekonomi politik makro di Indonesia. Kita lihat berita-berita lainnya ya. Tidak banyak berita yang sifatnya fundamental, tapi auranya positif, lumayan positif. Ini tanggal 2 Maret tanggal 21, petinggi BCA borong saham di harga terendah dalam 2 tahun terakhir. Saat itu harganya di 7.900 ya. Jadi kalau memang belinya di sini sebetulnya sudah naik 1.000 atau 10% gitu ya. Antara Maret sampai April, sebulan lebih dikit ya, sebulan lebih 10 hari sudah naik 10%. Memang lambat tapi pasti gitu. Kita cek sekarang performa finansialnya seperti apa Bank BCA ini. Apakah worth it 10% untuk 2 bulan misalkan? Kita cek di sini. Ini adalah grafik mini grafik selama 1 tahun. Kelihatan bahwa terrefleksi cukup jauh ya. Apakah bisa mencapai puncaknya? Kemungkinan bisa, tapi enggak. Mungkin cuma 75%-nya, karena memang masih rentan gitu ya secara ekonomi. Kita tahu Danantara baru aja beroperasi secara penuh dan itu masih menimbulkan tanda tanya gitu. Kita belum tahu apa yang terjadi, dan ketika Danantara mendapat dividen, apakah transparansinya, maksudnya mendongkrak kinerjanya atau mampu mengakumulasi modalnya, kita belum tahu. Jadi memang masih banyak tanda tanya. Tapi setidaknya untuk mencapai 70% dari koreksi yang ada kembali ke atas itu cukup tinggi sepertinya. Tapi kalau 100% mungkin masih wait and see gitu ya. Kalau semuanya baik, bisa melejit lebih tinggi lagi. Sepertinya seperti itu. Dan kita lihat di sini total asetnya per kuartal itu naik 2,37. Ini adalah grafiknya, mini grafiknya. Ekuitasnya juga naik 2,6 per kuartal ini ya, rata-rata per kuartal. Kemudian revenue-nya juga naik cukup tinggi, 4,41, dan terjadi kenaikan di 2022 ini cukup tinggi, 4,41%. Jadi dan earning to price-nya 5,23%, cukup tinggi. Kas investasinya juga bagus, artinya ini di
masa depan cukup menjanjikan karena banyak aset-aset yang akan berkembang di 2-3 tahun selanjutnya. Dan kita lihat di sini sekarang posisinya itu baru di average ya, di average 3,7%. Jadi memang targetnya nggak banyak, ya sekitar 10% saja. Menurut saya sudah cukup setelah kita lihat kondisinya. Jadi memang saya nggak analisa di close-nya. Kenapa? Karena itu sangat situasional sekali. Dan targetnya kurang lebih sekitar 12%, 10-12% sudah akan average lagi atau terkoreksi. Dan ini adalah momentum yang bagus hari setelah libur Senin Selasa ini. Hari Rabu ini 14 Mei ini akan mulai naik menurut saya BBCA. Setelah libur 2 hari ya, kita liburnya terlalu banyak. Dan yang sudah pegang BBCA itu menurut saya ya beruntung, tapi kalau masuknya hari ini mungkin akan sedikit keteteran gitu. Tapi masih cukup aman asalkan tetap disiplin by the law. Oke, thank you. Demikian analisa saya tentang BBCA. Kalian bisa komen di kolom komentar untuk analisa-analisa selanjutnya, dan perhatikan di sini. Fluktuasi bulanannya hanya 6%, 7%, 8%, 9%. Jadi, dan ini sekarang sudah ada di menjelang break up gitu ya. Jadi jangan terlalu bermimpi juga sebulan dapat 20% gitu. Kayaknya hampir impossible untuk posisi seperti ini. Tapi untuk sekedar dapat 5-7% menurut saya cukup gampang. Thank you, see you next time. Semoga analisa ini berguna bagi kalian, dan kalau kalian mendapatkan hal yang baik, silakan share dan like video ini. Thank you, see you next time.